Jadi teman-teman bisa pilih sendiri kan, hari ini kan banyak yang masih belum paham tentang perbedaan jenis bibit duriannya. Ciri-cirinya gitu Ciri-ciri ya. daunnya seperti Boleh, apa? Boleh, kita sepilkan men. Boleh. Nah teman-teman, bibit duri hitam ya selain rasa buahnya yang mantap gitu ya, dia juga memiliki karakter daun yang modelnya seperti ini. Agak lebar ya, agak lebar gitu ya daunnya. Dia agak lebar dan dia punya kecenderungan itu kayak gini mas. Jadi seperti talang, seperti mangkuk begitu. Oh, dia akan selalu seperti itu dan tekstur daunnya itu tuh agak lebih kaku sedikit mas. Nah sebetulnya ada beberapa cara untuk kemudian kita bisa menganalisa ini jenis apa. Yang paling jelas itu dari daunnya mas. Tapi kalau misalkan dari daun dia tidak bisa diidentifikasi, kita bisa lihat dari warna batang. Warna batang atau model batangnya mas. Siap. Kayak gitu. Jadi ada beberapa tondo-tondonya kan. Adalah. Kayak gitu. Mungkin kalau untuk dari segi daunnya mungkin lebih mirip ke bawor. Agak mirip ke bawor, cuman dia punya, kalau bawor itu kan agak cenderung membulat. Membulat lebih kecil ya? Lebih kecil dan lebih kecil. Antara panjang dan bulatnya itu kalau bawor dia lebih bulat. Nanti kita akan coba sepilkan ya biar teman-teman nanti kita ambil salah satu. Oke ya. Siap. Kita lanjut. Mas kameramen minta tolong di-shoot dulu biar tahu teman-teman semuanya. Nih. Oh iya, di sini anginnya kencang banget ya bro ya? Anginnya kencang mas. Ini lagi bulan-bulan September gini, nggak tahu nih ada fenomena apa, tapi anginnya luar biasa kencang. Akan segera turun hujan. Insya Allah mas. Lah ya. Ya, karena biasanya orderan rame itu ya di bulan-bulan September gini, udah habis Agustus, masuk September itu biasanya udah mulai. Tapi untuk stoknya ini masih banyak bro? Insya Allah masih ready mas. Jadi nanti kalau saya kekurangan stok, ya mohon dibantu. Dengan senang hati mas, itu kan kita udah biasa kayak gitu kan. Siap. Ya, tapi kalau depan kamera kita mesti sampaikan berulang-ulang. Gitu. Jadi Mas Eko ini adalah salah satu teman baik saya, sahabat yang sudah seperti saudara ya teman-teman. Sehingga ketika saya ada kekurangan barang, kita suka minta tolong sama Mas Eko. Begitupun sebaliknya Mas Eko. Betul sekali kayak bro. gitu. Yang terpenting adalah bibitnya itu kita pastikan valid, jenisnya, ya, kemudian sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sumbernya. Sumbernya jelas. Sumbernya jelas, gitu mas. Indukannya gitu ya. Indukan, terus kemudian proses pembuatannya harus benar-benar kita pantau dan berasal dari petani-petani bimbingan kita mas. Itu yang paling penting kan itu ya. Selain memang perawatan bibitnya kita jaga betul, ya sumber-sumbernya harus dijaga dengan betul juga supaya teman-teman tidak kecewa. Karena untuk bisa tahu ini jenis apa, bagus atau enggak, kita mesti tunggu 3 tahun mas. Jangan nanti 3 tahun udah berbuah, buahnya lain. Buahnya lain pula dengan yang dipesan. Nah itu kan kurang sip lah kayak gitu teman-teman. Sehingga kemarin kita sudah sempat buatkan konten tentang itu bahwa prosesi menyiapkan kebun durian yang indah atau kebun durian impian itu kemarin saya bilang begitu mas dengan Mas Eko kemarin. Salah satu faktor terpentingnya adalah pada saat pemilihan bibit durian. Pemilihan bibit durian. Itu adalah momen yang paling sakral menurut saya. Ya karena dari situ mungkin kalau menurut saya ya. Iya. Nomor 1 sih ya. Iya, yang pertama itu kan. Nomor 1. Gitu. Jadi nanti nunggu 3 tahun ternyata nggak sesuai harapan. Itu kan rugi waktu. Iya, gitu. Dan betul. Mungkin saya sedikit tambahan teman-teman ya bahwa kita itu kan jualan di YouTube. Video ini sepanjang tidak di take down oleh YouTube, selama-lamanya akan bisa ditayangkan. Selama-lamanya akan bisa ditonton sama orang. Betul. Sehingga kalau hari ini saya bohong, teman-teman pesan duri hitam, terus saya kirimnya jenis yang lain, video ini akan bisa menjadi bukti dan saya tidak akan kemana-mana mas. Saya pasti selalu nampak di sana, kelihatan di video dan alamatnya sudah lengkap. Alamat juga sudah tertera. Saya sebutkan ya? Setiap saat saya buat video alamatnya ada. Jadi insya Allah mas, kami tidak ada sedikit pun niatan untuk ngakalin atau bahkan mungkin menipu para customer kita kan. Betul. Kayak gitu. Kita lanjutkan Mas Eko. Setelah duri hitam tadi seperti ini ya teman-teman, mungkin saya akan ajak teman-teman untuk mencari tahu atau menganalisa pohon mosangking. Nah, ini ya, sebelah sini daun mosangking, yang sebelah sini daun duri hitam. Sama-sama hijaunya teman-teman, karena di daunan kan rata-rata hijau kan kayak gitu. Nah, gini Mas Eko nih. Kalau warna kuning apa tuh? Warna kuning ya daun yang udah mulai tua kan. Nah, ini ya teman-teman kelihatan apa Sandy? Kalau duri hitam dia selalu seperti ini teman-teman. Mau dimanapun dia akan selalu seperti ini. Saya ambilkan bawor ya. Boleh. Nah, Mas Eko ambilin bawor malah tuh di sana ya. Nah, jadi 3 jenis ini yang sekarang sedang ramai atau memang paling sering ditanam atau paling banyak diminati oleh para pekebun itu bawor, oci dan juga mosangking. Jadi kalau saya singkat itu BOM, bawor, oci dan juga mosangking. Ya, begini ya teman-teman ya, mari dulu.
daun musangking dia punya ciri-ciri itu panjang. Bayo. Ya kan, berbeda kan Mas? Jadi ini panjang, antara lebar dan panjangnya itu lebih dominan yang panjang. Sementara kalau oci atau duri hitam, dia punya daun itu lumayan panjang, tetapi tidak sepanjang musangking. Lalu kita ke arah bawor nih. Kalau bawor dia punya kecenderungan membulat Mas Eko, dan ukurannya lebih kecil. Nah, selalu berbeda teman-teman ya. Sekali lagi, ini selalu berbeda. Jadi jangan sampai keliru teman-teman ya. Kalau misalkan, ya ini video ini bukan manfaatnya luas banget. Jadi teman-teman nanti tidak harus belanja ke kita misalnya kalau memang ada pilihan tempat bibit yang lain. Tetapi pastikan jenisnya itu valid Mas. Jenisnya valid. Jadi kalau mau bawor ya dia harus seperti ini. Nggak hanya valid saja mungkin. Jadi sehat juga. Iya pasti kan. Nah tondo-tondo atau ciri-ciri bibit sehat itu kan sebenarnya sangat mudah dipahami dari kasat mata. Sangat mudah. Mungkin Mas Eko akan bantu jelaskan nanti ciri-ciri atau tondo-tondonya bibit-bibit sehat itu seperti apa. Ini udah kriteria saya banget ini, Mas. Iya kan? Mas Eko ini agak lebih kriteria saya banget lah. Agak lebih sensitif kalau soal pemilihan bibit. Teman-teman tahu sendiri lah. Sampai kemarin itu ada customer yang ngobrol ke saya, Mas. Gimana? Mas Eko tuh kalau jual bibit tuh emang udah paling bener lah. Udah bibitnya super-super walaupun harganya beda kan itu kan. Harganya karena di atas yang lain. Di atas rata-rata, Mas. Oke. Harganya selalu di atas rata-rata sehingga Mas Eko tuh benar-benar mengimplementasikan peribahasa yang kita sering dengar yaitu ono rego ono rupo, atau ada harga ada barang. Betul. Harga sesuai dengan kualitas. Kalau teman-teman mau barang yang murah jangan berharap bibitnya bagus. Kalau teman-teman mau bibitnya bagus jangan berharap harganya murah. Siap. Itu adalah hukum dagang yang tidak bisa dilepaskan, Mas. Gitu. Ada harga ada rupa. Ada harga ada rupa. Ya, mudah-mudahan nanti untuk yang lainnya, penjual bibit yang lainnya pun bisa mendukung sistem saya seperti ini ya. Iya. Harusnya seperti itulah. Siap. Karena kan tujuan si petani yang mau nanam durian, menanam bibit durian kan ya, berhasil. Betul. Bisa tumbuh subur. Betul, Mas. Jadi mengusahakan supaya tidak mengecewakan. Supaya tidak mengecewakan, betul. Dan bukan hanya bibit durian yang didapatkan ketika teman-teman belanja ke kami begitu, ke Republik Bibit, tetapi kita juga melakukan yang namanya pendampingan. Jadi bukan hanya dapat bibit durian yang super sesuai dengan kriteria yang diinginkan, tetapi teman-teman juga mendapatkan bimbingan atau pendampingan sesuai dengan apa yang kami itu alami. Harus, Bro. Iya. Dan wajib lah. Enggak banyak, Mas, yang punya program seperti itu. Bahkan saya juga sering nonton channel Republik Bibit. Ya. Sering sekali untuk berkunjung langsung ke lapangan. Betul. Ya. Iya. Ke kebun customer yang akan ditanam. Yang akan ditanam atau yang mungkin sudah tertanam. Nah, itu adalah program pendampingan yang sesungguhnya, Mas. Wih, mantap, luar biasa gitu. Ya. Walaupun kita harus capek, walaupun kita harus makan waktu, tetapi itu menurut saya adalah konsekuensi dari kita jualan di online, bahkan walaupun nggak suka semuanya ya. Iya. Tapi ya itu komitmen kami Republik Bibit, dan itu juga lah yang kemudian membuat mungkin Republik Bibit sampai di titik ini. Kira-kira begitu. Kalau ya sekarang kalau nggak ada yang support dari customer ya nggak mungkin lah kita sampai sejauh ini kan, Mas. Betul, nah, itu sebagai bentuk rasa syukur saya ketemu dengan customer, sekaligus juga sebagai rasa bentuk atau ungkapan rasa terima kasih saya kepada konsumen. Ini bener nggak sih, Bro? Gimana? Ekspektasi setiap orang berkebun durian pasti ekspektasinya tinggi. Ekspektasinya tinggi. Ya, sebenarnya tergantung perspektif sih, Mas. Jadi ada beberapa orang atau customer kami ya yang punya pandangan bahwa udah lama saya mah kalau soal berbuahnya itu silakan nanti biar Allah yang kasih. Ya. Tapi yang penting bibitnya bagus, terus kemudian ditanam trubusnya keren, sehat begitu. Karena ada yang meyakini bahwa ketika pohonnya sehat, toh dengan sendirinya dia akan berbuah. Pasti. Ada yang punya pendapat begitu, ada juga yang ngejar target. Artinya 3 tahun sudah harus berbuah karena mungkin pertimbangan dana, biaya dan lain sebagainya. Jadi petani ini macam-macam, Mas Eko. Macam-macam ya? Macam-macam. Ada yang suka nanam pohon 4 meteran ada. Mungkin ya. Kalau yang berbuahnya agak lama berarti orang paling sabar mungkin ya. Sebetulnya mungkin ya. Karena kadang orientasinya tuh atau tujuan awalnya tuh dia besarin batang dulu, Mas. Oh, kokohkan batang. Kokokan batang dulu, rantingnya biar besar dulu, maka dengan sendirinya dia meyakini pohon ini akan berbuah dengan sendirinya. Karena ingat, bibit-bibit yang kita jual
adalah sudah merupakan atau kita kembangkan dengan metode sambung pucuk. Siap. Atau bahasanya mungkin namanya okulasi ya. Sambung pucuk, Bro. Sambung pucuk. Okulasi kan yang tempel. sisip. Ya. Nah, kita bikin dengan nama samcuk atau sambung pucuk. Sehingga pohon-pohon ini yang kita jual, bibit-bibit ini sudah kita desain ya, atau kita agendakan dengan karya seni tani itu tadi supaya ini pohon cepat berbuah. Lah kalau seandainya sudah didesain bibitnya begitu, terus kemudian kita mesti rangsang lagi, kita mesti hormon lagi. Nah, maka kan tidak terpenuhi tadi cita-cita kita bibit durian sambung pucuk cepat berbuah, Mas. Gitu. Betul sekali, Bro. Jadi ada beberapa petani yang menganut paham tentang itu tadi, Mas. Biar subur dulu lah, kayak gitu kan. Kokokan batang terlebih dahulu Kokokan dan batang dulu, perakaran mungkin ya. Perakaran. Nah, biar nanti masuk ke batangnya itu jadi lebih gede, maka dengan sendirinya dia akan siap untuk berbuah. Dahan juga gede gitu Dahannya ya. udah gede. Oke. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara-cara perawatan, videonya itu udah banyak banget. Ada di channel kita, ada di channel teman-teman yang lain seperti Mas Eko juga ada. Sehingga teman-teman terserah mau menganut cara yang mana, Mas Eko. Karena sekarang ini kan banyak banget konten yang menjelaskan tentang bagaimana cara merawat durian yang baik dan benar, itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak lah. sekali. Dan kami mencoba ikut serta di sana, tetapi sesuai dengan pengalaman kami, Mas Eko. Betul. Jadi apa yang kami share, Ya itu tujuan sih. Mungkin tujuan Mas Rohman untuk datang langsung ke lokasi iya, yang akan ditanami bibit, kan lebih tujuannya kan pasti ingin mengetahui kontur tanah di sana. betul, Mas. Jadi nanti sistem perlakuannya seperti apa? Benar kan sekali. Gitu. Benar Menurut sekali. saya kalau tanah yang lempung, lengket itu paling sulit ya. Salah satu yang tersulit. Tersulit ya kan? Iya, dengan kondisi tingkat resapannya yang sangat minim ya, sekali. sangat minim untuk bisa meresap air. Porositasnya itu sangat kecil, Mas. Betul. Itu agak PR juga buat kita kan. PR. Nah, itu ada treatment tersendiri, Mas Eko. Banyakin organik mungkin gitu ya. Salah satunya. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka saya ingin memisahkan teman-teman, hari ini dalam video ini saya ingin membuat konten tentang stok bibit durian, ingin jualan bibit durian. Ya, jadi kalau konten itu nanti kan campur aduk, Mas. Tentang perawatan itu kan sudah masuknya ke ranah perawatan. Ya, tapi seenggaknya udah kita kasih bocoran Ya, sedikit-sedikit lah ya. Ya, saya setuju tuh. Senang sekali dengan pemilihan kata Mas Eko ini, luar biasa, Masya Allah ya teman-teman. Udah ganteng, pinter lagi ya kan. Ya harus dong. Ya, nah itu nanti akan kita bikin di konten yang selanjutnya. Jadi atau mungkin nanti di kontennya Mas Eko. Tetapi kita mau fokus dulu ke stok bibit durian, Mas Eko. Siap. Jangan stok bibit kita ngomongin perawatan lagi. Nanti nggak masuk lah barangnya kan. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Sekali lagi, ciri-ciri bibit durian bagus, Mas Eko, yang batangnya sehat, kemudian ditanam cepat besar, kurang lebihnya seperti ini. Daunnya dia harus hijau, Mas. Daun hijau, seger Pekat, ya. hijau pekat, ya kan? Batangnya, Mas Hendy. Nah, ini tondo-tondo bibit sehat. Ya, dia tidak mengalami tingkat kestresan. Kemudian warna batangnya ini coklat begini. Kalau kita di sini biasa bilang tuh bongsor. Jadi kalau ditanam di tanah dengan SOP yang kami berikan, insya Allah dia 6 bulan saja sudah bikin pangling. Kayak gitu teman-teman. Sehingga sering saya ngomong ukuran bibit kayak gini, ketika ditanam di lahan langsung dengan SOP yang kami berikan, itu dia bisa berbuah di usia 3 tahun, bahkan kadang-kadang belum sampai 3 tahun sudah mulai kembang, Mas Eko. Nah tentunya itu kembali lagi ke perawatan. Perawatan seperti apa sih yang harus dilakukan? Nah itu, video-video semacam itu nanti akan kita buatkan di sesi yang lain. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu rumit sebenarnya. Ya. Cuman kesannya itu terlalu rumit. Ya, Kalau yang belum memahami mungkin ya. Betul. Sekali lagi ada banyak sekali konten yang membahas tentang itu, Mas Eko. Tentunya Karena dengan setiap konten kreator itu ilmunya berbeda-beda. beda-beda. 100 orang 100 pula caranya. Gitu. Tapi kalau kami, sekali lagi kami dan Mas Eko menyampaikan bahwa yang kami sampaikan, yang kami infokan ke teman-teman semuanya, yang kami sajikan di dalam konten YouTube kita adalah hasil dari jalan-jalan kita. Kita tidak mau ngomong Sesuai pengalaman di ya, berbagai daerah gitu ya. Saya agak menghindari kata itu sebenarnya karena ya nggak apa-apa. Takut saya dikira nanti keminter atau sok tahu begitu. Tetapi lebih kepada itu tadi hasil jalan-jalan kita. Kita menjadi tahu lokasi kebun-kebun yang akan kita tanam. Ya, pada intinya menambah ilmu dan wawasan. Iya, wawasan kita. Nah, harapannya juga pada saat kita melakukan pengiriman sekaligus memberikan tutorial di tempat-tempat customer kita, harapannya tuh gini, Mas. Nanti misalnya ini ada tempat nih.
miring kah atau tanah modelnya kayak gini kah. Siapa tahu ada yang lokasinya sama dengan yang ada di penonton kita. Jadi mereka bisa mengambil itu sebagai sebuah contoh atau acuan untuk melakukan perawatan. Siap. Itu kan kata Pak Ustadz itu juga nilainya sudah ibadah Mas. Kayak gitu. Kan kita tidak bisa menjangkau semua penonton kita Mas. Betul sekali, Pak. Kayak gitu. Jadi ya kita manfaatin sedapat mungkin di dalam video YouTube ini, bukan hanya kita jualan, tapi juga kita sematkan nilai-nilai edukasi Mas. Edukasi dan pendampingan. Kalau itu untuk customer kita, tapi kalau edukasi itu kan secara umum boleh dinikmatin siapa saja. Iya, siapa saja. Gitu. Tentunya mungkin ya ini menurut sesi paham kita ya. Iya, sekali lagi kita mesti tekankan bahwa cuman kita lebih berusaha untuk yang terbaik untuk setiap customer kita, ya kan? Iya, bukan terus udah dibiarin aja biar mati, biar beli lagi ya. Iya. Insya Allah nggak gitu ya teman-teman, insya Allah nggak gitu, karena rezeki datang dari mana saja. Mas, kita udah kebanyakan ngomong di luar bibit Mas. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini salah satu rahasianya. Apa ini? Ya salah satu rahasianya bibit durian seperti ini ya doa-doa kita kepada yang di atas kan, Sang Maha Pencipta. Memang ya dialah yang maha segala-galanya kan Mas. Ini saya malah tertarik yang itu bro. Nanti dulu Dinda. Itu luar biasa itu. Musangking dulu Dinda, musangking dulu. Ini musangking nih teman-teman. Bayangin nih. Ini masih di planter bag, daunnya udah hampir sejengkal nih teman-teman. Daunnya udah hampir sejengkal. 20 cm. Kayak inilah tanda-tanda bibit sehat atau sehat walafiat. Gitu Mas Eko ya. Siap. Teman-teman. Ya, kita lanjut ke Super Tembaga dulu Mas. Itu ada Super Tembaga. Sini dulu Mas. Oke. Sini dulu. Jadi saya mau cerita sedikit nih tentang Super Tembaga Mas. Kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu Mas. Oke. Saya datang ke Bangka Belitung, ke Muntok. Waktu itu saya bawa pulang Super Tembaga sekitar 80 pohon Mas. Ada sebagian yang sudah ditoping, top working dan sudah berhasil. Itulah yang kemudian kita jadikan indukan. Inilah bibit-bibit hasil dari Bangka Belitung. Insya Allah valid teman-teman. Mas Eko kemarin sempat ada perdebatan tentang Super Tembaga Kalamunut dan beliau sudah berhasil dengan mempresentasikan itu dengan paripurna. Alhamdulillah, kekurangan kami itu hanya kami belum punya PT Mas Eko. CV atau PT lah teman-teman. Iya. Kita belum berbadan hukum kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ya harus OTW ke sana lah. Harus bisa. OTW ke sana lah ya. Iya, siap. Nah, teman-teman sebetulnya dengan kemajuan teknologi Mas Eko, dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, orang tuh menjadi sulit sekali untuk ngapusi Mas. Orang tuh menjadi sulit sekali untuk berbohong Mas. Ngelomboni. Iya. Kenapa sih bilang ada banyak sekali konten para ahli durian yang dengan mudahnya teman-teman bisa mintain keterangannya, bisa tonton videonya bagaimana tentang cara membedakan daun-daun ini. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan, kalau saya bohong, kalau kami bohong, nggak bisa Bos. Super Tembaga bro, jelasin. Super Tembaga harus seperti ini. Ini yang jelek kasih dulu yang bagus Mas. Oke. Ini kan keriting. Iya, sorry bro. Susah Mas. Nah teman-teman, Super Tembaga adalah salah satu jenis durian lokal dari Bangka Belitung. Ya, karena dia durian lokal sehingga ciri-ciri daunnya pun akan seperti durian lokal. Tapi secara lebih spesifik, daunnya itu begini teman-teman. Ya, daunnya agak seperti, mungkin kalau yang paling mendekati itu secara lebarnya itu oci mungkin ya. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan oci karena dia punya ciri-ciri itu begini. Dan dia ada gelombangnya di area sini teman-teman. Mungkin kalau kamera jadul di saya bisa ya, kalau kamera jadulnya bisa melihat ya, bisa mengirimkan gambar ini ke teman-teman semua. Ini modelnya ada lakukan gitu teman, kayak ada gelombang-gelombang cintanya begitu teman-teman. Dan yang ya kalau belakangnya ini udah pasti kuning. Tapi lebih kuning kayaknya ya. Lebih strong. Ya, lebih strong. Lebih pekat. Oh, pantesan jadi warna buahnya pun lebih strong gitu ya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Oh, mantap. Kira-kira begitu Mas Eko. Jadi gitu ya teman-teman ya, jangan sampai lupa nanti. Ini Super Tembaga, ini duri hitam, kemudian yang ini musangking. Nah, yang ini bawor. Gitu ya. Ini Super Tembaga tinggi 1,5 meter. Lebih Mas, 1,5 meter sampai 1,7 Mas. Iya, 1,5 meter ya. Up gitu ya. Up Mas, upnya itu up plus Mas. Batangnya memang